ku diraih kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Waktunya saya lihat sudah jam 7 begitu ya. Itu artinya kita akan memulai rangkaian malam doa jelang Pentakosta kita pada kesempatan hari ini, di mana tema kita hari ini adalah ketamakan atau grit, di mana renungan kita akan dipimpin oleh Penatua Elisa Pujianto, gitu ya. Kita akan dipandu oleh beliau untuk memahami maksud dari ketamakan dan juga apa yang dikatakan Alkitab dalam Ibrani 13 ayat 5 tentang hal ini. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari NKB 179, NKB 179 yang berjudul Lama Ku Enggan Mengikut Jalan Tuhan. Itu akan menjadi pujian pembuka kita. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya berentawa nafsu diriku, serta ku menantang penebusmu salib. Aku berserah kepada Rajaku, ingin kehendakmu kali sungguh indah. Ada damai, hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tekun, memiliki rasa damai serta aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Ya, untuk selanjutnya, untuk renungan, doa buka, dan juga doa syafaat, saya serahkan kepada Penatua Elisa Pujianto. Dipersilakan, Pak Puji, waktu dan tempat. Iya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
senang sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Kalau nggak salah sekarang ada berapa, sekitar 36 atau berapa Pak Sam ya? 42 Pak orangnya. 42, puji Tuhan ya. Mudah-mudahan di hari kedua, ketiga akan bertumbuh lagi, dan bahkan lewat malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Jangan melihat diri saya yang seperti kayak orang Jawa ini, tapi melihat firman Tuhannya ya. Ya, di hari kedua ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sam, kita akan belajar, kita akan membahas dengan tema tentang hal ketamakan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 5. Tetapi sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur. Kami berterima kasih karena Engkaulah Allah yang baik, yang memelihara kami sepanjang hari ini, dari awal kami bangun tidur, melakukan aktivitas sepanjang hari ini, dari pagi, siang, hingga malam hari ini, kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu. Dan biarlah lewat persekutuan ini, ibadah ini, Roh Kudus hadir, menjamah dan memberkati setiap kami yang boleh menikmati di dalamnya. Memimpin Tuhan jalannya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau hadir yang akan memberkati kehidupan kami semuanya. Inilah rasa syukur doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, baik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau di hari kedua kemarin dijelaskan oleh Ibu Eva, siapa yang masih ingat kira-kira di hari kedua tentang apa itu? Ada tujuh hari ya. Ya, salah satunya ini saya pancing dulu lah, yang nanti yang ke belakang-belakang ada kemarahan, ada yang kemarin dijelaskan sama Pak Sam, ada hawa nafsu, ada iri hati, kemalasan. Ya, hari pertama kira-kira siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kesombongan. Wah ya, siapa yang sombong? Ada? Nggak ada ya, nggak ada ya. Nah, sombong itu yang mengakibatkan dosa. Tapi malam hari ini kita tidak akan mengupas lagi karena kemarin sudah dibahas dan diuraikan oleh penatua Eva ya, bagaimana tentang hal kesombongan. Tapi malam hari ini kita akan menyemak tentang hal ketamakan. Sama-sama kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Yang di sana berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau di terjemahan TB2, bedanya tipis. Tipisnya itu kalau di sana ada kalimat meninggalkan, tetapi kalau di TB2 itu mengabaikan. Artinya hampir sama. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang hal ketamakan, ya, ada sebuah studi yang mengatakan bahwa begini. Manusia itu adalah makhluk hidup yang selalu tidak akan puas. Contoh kecilnya, kalau kita diundang syukuran, tuan rumah menyediakan makanan, apalagi makanannya enak, ada B2-nya, wah itu nikmatnya luar biasa ya. Ada B2-nya, makanan enak-enaknya. Pikiran kita terus, wah ini ada kalimatnya gini, aji mumpung, makanya sepuas-puasnya, gitu ya. Nah, ini lingkungan yang mengakibatkan kita seperti tema tadi, ketamakan ada dalam diri kita. Yang menandakan bahwa manusia itu sulit untuk merasa cukup. Ambil ini belum selesai, ambil yang lainnya. Padahal itu nggak baik. Itu nggak baik. Bukan dalam arti tanpa alasan
Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi harus dikondisikan dalam lingkungan kita, sekitar kita merasa dunia itu kan selalu bergerak ya. Nah, yang lainnya butuh. Yang lainnya butuh seperti kayak tadi, ada kambing guling, ya, ada bidua. Dalam bahasa Jepangnya itu jangan sampai itu kita itu kemaruk. Tahu arti kemaruk? Pak Sam tahu arti kemaruk enggak? Lupa Ada saya. yang tahu arti kemaruk enggak? Tolong jawab, orang yang bahasa orang Jepang pasti tahu kemaruk itu apa. Ya. Nah, kemaruk itu rasanya wah. Ya? Serakah. Nah, itu kemaruk itu hampir sama dengan beda tipis dengan namanya serakah. Nah, aji mumpung. Nah, itu karena lingkungan tadi merasa nggak cukup, terus saja gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini perlu direspon dalam alamiah yang muncul dalam diri kita ya. Nah, yang menandakan bahwa usaha untuk mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan sekitar kita selalu menantang dalam diri kita. Kepingin itu dan seterusnya. Nah, walaupun mungkin itu terlibat baik ya, mungkin baik ya dalam arti baiknya itu kesempatan mumpung di rumah nggak ada gitu ya. Nah, ya. Namun jangan sampai disalahgunakan. Kita harus dapat bisa mengontrol diri. Ya. Mengontrol diri, jadi rasa ketidakcukupan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang selalu seperti tema kita. Selalu merasa tamak dalam kehidupan kita. Ya, selalu berusaha untuk memperoleh banyak dan banyak. Ya, hanya untuk apa? Kepentingan diri kita sendiri. Ya. Dan bahkan kita meragukan bagaimana Allah itu menyertai dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, situasi inilah dalam kehidupan yang kita baca dalam Ibrani tadi mengatakan dengan jelas, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, ini Ibrani ini bagaimana mereka umumnya ya orang-orang Israel ya, orang-orang Israel yang sebelumnya itu menjadi penganut agama Yahudi. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam Keluaran ya. Keluaran 16 ayatnya yang ke-18. Yang di sana bunyinya demikian. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, orang memungut banyak tidak berkelebihan. Dan orang yang memungut sedikit tidak kekurangan. Tiap orang memungut menurut keperluannya. Nah, ini tema ini sudah dibahas kalau Bapak Ibu Saudara kemarin datang di Mas Kaleb, ucapan syukur temat Mas Kaleb. Bagaimana Pak Sam mengupas tentang hal ini? Bagaimana mana? Bagaimana pada waktu itu orang-orang Israel dibawa Tuhan keliling-keliling akhirnya kelaparan. Tuhan kasih mana, diperintahkan makanlah secukupnya. Makanlah secukupnya. Nah, saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Sam. Jangan sampai diulang sampai besok pagi. Kalau dimakan besok pagi istilahnya bisa namanya bau. Sudah nggak enak dimakan. Ini mengartikan bahwa Tuhan menghendaki kita itu selalu cukup. Dan itu pun bukan di perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu, dari Keluaran 16 ayat 18 tadi dikupas bahkan dikupas lagi kalau kita ingat di dalam doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami mengajarkan begini. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ya, secukupnya, nggak berlebihan. Tuhan mengajarkan buat kita. Orang yang tadi dikatakan orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tetapi faktanya, Bapak Ibu Saudara, ya, faktanya lain.
Justru mereka berusaha untuk mengumpulkan segala sesuatu sebanyak-banyaknya. Seperti tadi saya katakan, aji mumpung. Ya, sebanyak-banyaknya hanya untuk pribadi diri kita sendiri. Ya, hanya untuk pribadi kita sendiri. Dan bahkan ayat selanjutnya mengatakan begini, ya, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti ini penyertaan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya. Nah, ini ya, mereka sudah berusaha mengumpulkan sesuatu yang banyak. Tadi ya dikatakan ya, jangan sampai kita menjadi hamba harta benda, menjadi hamba uang. Ya. Menjadi hamba harta yang ada dalam diri kita, mengikat dalam diri kita. Ya. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau kita sudah mengumpulkan banyak, kadang pikiran kita itu sudah nggak ingat dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Ya. Dalam arti dengan saudaranya sendiri aja bisa memakan. Ya. Memakan sesamanya. Kalau sudah hal ini kita dijalanin, kita sudah jauh dengan namanya itu kasih. Sudah enggak ada kasih. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam kondisi inilah ya, surat Ibrani tadi menegaskan, merespon kepada umat Ibrani, kepada kita semuanya, di mana mengingatkan bahwa kita tidak boleh menjadi hamba uang. Sebagai umat pilihannya, sebagai umat kepunyaannya, sebagai umat milik Allah, hidup mereka selalu dipelihara oleh Tuhan. Hidupnya selalu dipelihara oleh Tuhan, selalu diberikan kecukupan atas segala kebutuhan kita. Nah, dalam arti ya, menjadi pesan untuk mencukupkan diri sendiri, ya, mencukupkan diri dalam arti itu bukan untuk mematikan tidak bekerja lagi, melainkan mengajak umat untuk berpikir, ya, berpikir lebih tinggi lagi, nggak malas-malasan, Bapak Ibu Saudara, ya, ya, dengan mau menyadari bahwa Tuhanlah yang menyediakan dan memungkinkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang selalu memelihara dalam kehidupan kita semuanya, kehidupan umatnya, dengan mencukupkan segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan kita semuanya. Ya. Dengan mencukupkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, tugas kita hanya dua hal. Ya. Tugas kita ada dua hal. Yang pertama, kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus berserah kepada Tuhan. Kenapa kita berserah kepada Tuhan? Karena Tuhanlah yang memiliki hidup ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, ya, marilah kita merenungkan dan memeriksa dalam diri kita. Apakah hidup yang sudah saya jalani ini hidup yang sudah benar di mata Tuhan? Atau justru hidup kita selalu menyakiti orang lain dengan melakukan ketamakan dalam diri kita, hanya untuk diri kita sendiri? Sudahkah kita menyadari bahwa orientasi kita hanya berserah untuk kemuliaan nama Tuhan? Sadarlah kita bahwa Tuhanlah yang selalu mencukupkan dan memelihara hidup kita. Hari ini, esok, dan seterusnya. Itu penting buat kita semuanya. Ya. Penting buat kita semuanya. Jadi janganlah sekali-kali kita khawatir akan kehidupan hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan berjanji seperti tadi di Ibrani 5 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau. Ya. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Ya. Maukah kita hidup dalam kecukupan diri, ya, berserah kepada Tuhan, ya,
yang menjadikan keberanian kita untuk selalu bergantung dan bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan dan terus walaupun Bapak Ibu saudara-saudara, ya, tantangan itu ada dalam kehidupan kita. Walaupun persoalan ada dalam kehidupan kita. Ya. Macam-macam kesulitan dan seterusnya. Tapi percayalah, kalau kita bisa berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan selalu berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan memberikan kecukupan kepada kita, Tuhan yang selalu memberikan kebutuhan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Ya, kita berserah, kita meyakini bahwa Tuhan tidak tinggal diam dalam kehidupan kita. Nah, biarlah perenungan pada malam hari ini menjadi kekuatan buat kita. Ya, menjadi kekuatan kita, ya. Yang dua hal tadi yang perlu kita ingat, bergantung kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat ya. Mungkin ada beberapa doa syafaat yang ingin disampaikan, terutama kita akan berdoa selama malam doa jelang Pentakosta ini sudah hari yang kedua ya. Hari yang kedua, jadi masih ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Ya. Kita akan terus berdoa, biarlah jemaat, ya kita semuanya ada satu kerinduan untuk terus mengikuti ibadah ini. Ya, kalau belum ada respon, yang pertama kita akan berdoa untuk selama menjelang doa Pentakosta ini. Saya mohon nanti Pak Yunus akan berdoa untuk itu. Ya, Pak Yunus. Pak Yunus monitor? Pak Yunus? Pak Yunus ada? Pak Yunusnya yang mana? Halo. Pak Yunusnya ada 2. Itu ada Pak Yunus itu? Ada 2 Pak Yunusnya di sini. Pak Yunusnya yang mana nih? Pak Yunus atau siapa tuh ya? Pak Yunus. Pak Yunus yang Pak Tan atau Pak Yunus yang Pak Yunus S? Nah, Pak Yunus Adi. Oh. Pak Yunus Adi. Pak Yunus ini siapa namanya? Ya, Bapak. Oh. Nah, siap Pak Yunus, makasih. Pak Yunus berdoa Doakan untuk apa, Pak? malam. Dulu doa apa tuh? Ya, mana? Ya, Doanya doa apa, Pak? syafaat. Tadi. Itu yang pertama, ada 3. Ya, doa apa? Ya. Doa Iya, didoakan apa tadi? jelang Pentakosta hari berikutnya. Jadi besok hari ketiga dan seterusnya. Itu untuk Pak Yunus. Ya. Terus yang kedua, kita akan berdoa untuk adik-adik kita yang akan menghadapi UTBK. Ya. Saya minta dengan hati Pak Omri untuk berdoa ini. Pak Omri monitor? Masuk, Pak Pak. Omri? Ya, Ya, oke. Pak Puji. Ini Ya, untuk yang adik-adik pertama yang Pak mau ujian Yunus UTBK untuk- ya? Ya, betul. Kemudian Pak Yunus untuk malam doa jelang Pentakosta, nanti saya yang akan menutup di dalam doa. Silakan Pak Yunus, mari kita tundukkan kepala. Baik, mari Bapak Ibu, saudara terkasih, kita mulai mengawali doa kita. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Malam ini kami boleh kembali bersama-sama untuk pekan doa yang hari yang kedua. Biarlah apa yang telah kami lalui ini, saat ini kami bersyukur banyak jemaat yang boleh ambil bagian dalam pekan doa ini. Biarlah Engkau panggil juga jemaat-jemaat yang lain untuk dapat bersama-sama dengan kami untuk mengikuti pekan doa pada malam hari ini. Kami juga berdoa untuk pekan doa selanjutnya, biarlah pada sampai hari Pentakosta nanti semuanya berjalan dengan lancar.
Juga berkati penatua yang akan menyampaikan setiap sesi yang akan nanti disampaikan. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar. Bila Engkau persiapkan penatua-penatua yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami yang mengikuti setiap rangkaian acara ini. Kami serahkan Tuhan dengan kasih-Mu, semuanya itu akan menjadi baik dan biarlah menjadi berkat bagi semuanya. Semuanya ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah doa ini akan diteruskan oleh Bapak Omri. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hingga pada malam hari ini. Kami melanjutkan acara malam doa kami. Malam ini juga Tuhan, kami berserah kepada-Mu dan membawa adik-adik kami yang akan menghadapi UTBK keesokan hari dan selanjutnya. Kiranya Engkau memberikan pemikiran-pemikiran dan mengingatkan mereka kembali akan pelajaran yang mereka pelajari sebelum menghadapi UTBK yang akan mereka hadapi. Kami berharap ya Tuhan, Engkau mengingatkan mereka dan jadikanlah mereka selalu bergantung dan selalu berserah kepada-Mu, dan mereka yakin akan kepercayaan-Mu ya Tuhan, dan Engkau akan menyertai mereka dalam menghadapi ujian tersebut, sehingga mereka jauh dari pemikiran-pemikiran yang tamak ya Tuhan, dengan menghalalkan segala cara yang di luar dari kemampuan mereka. Tuhan, kami berharap juga dalam menghadapi UTBK mereka, Engkau arahkan mereka, Engkau arahkan juga pemikiran mereka terhadap soal-soal agar mereka bisa menjawabnya dengan baik dan benar, sehingga apa yang mereka harapkan juga sesuai kehendak Tuhan. Malam ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Allah Bapa Surgawi, lewat doa syafaat kami, akhir doa syafaat kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan mengarahkan kepada kami, Tuhan memberikan nasihat kepada kami, supaya kami dijauhkan dari rasa tamak. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami senantiasa bergantung kepada-Mu Tuhan. Ajar kepada kami selalu berserah kepada-Mu Tuhan. Saat-saat dalam kesulitan, saat-saat dalam kekurangan kami hanya bisa bergantung kepada-Mu. Jauhkan dari rasa dosa, dosa ketamakan, dosa yang hanya untuk diri kami sendiri Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk menjalani hidup ini. Menjalani dengan keluarga kami, ialah Engkau sendiri hadir, Engkau sendiri yang akan mencukupkan, Engkau sendiri yang akan menyertai setiap umat-Mu yang selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan salah kami. Inilah rasa syukur kami. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Samuel. Monggo Pak. Terima kasih kepada hambanya Penatua Elisa Pujianto atas firman dan renungan yang telah diberikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan mengakhiri renungan malam doa kita pada kesempatan hari ini. Kita akan mengangkat sebuah pujian yang menutup yang diambil dari Kidung Jemaat 436 berjudul Lawanlah Godaan. KJ 346, Lawanlah Godaan. Kau tak pada
Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, dengan demikian rangkaian malam doa kita hari ini telah selesai. Besok kita akan kembali lagi dengan tema yang berbeda, di mana besok temanya, jamnya sama, masih jam 7 malam. Besok temanya adalah iri hati atau envy dalam bahasa Inggrisnya, begitu ya. Akan dibawakan oleh Penatua Tan Yunus, tetap pada pukul 19 seperti yang sekarang terjadi, gitu ya Bapak Ibu. Besok kita kembali pada pukul 7, dan juga Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian diingatkan bahwa pada tanggal 19 kita akan merayakan Pentakosta yang bertepatan dengan persembahan syukur tahunan. Bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan dalam bentuk hasil bumi, dipersilakan untuk menghubungi, bisa lewat penatua pendamping wilayah masing-masing, maupun menghubungi langsung kepada Ibu Krisdiana maupun Ibu Dian Sitorus, begitu ya. Dan paling lambat ditunggu pendaftarannya tanggal 16 Mei, karena mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 hasil bumi itu diambil ke rumah-rumah umat, gitu ya. Dan juga Bapak Ibu tanggal 19 untuk bagi Bapak Ibu yang hendak memberikan persembahan syukur tahunan yang amplop sudah bisa diambil di gereja sejak hari Minggu, begitu ya, disediakan di meja penyambutan. Mungkin itu saja kalau dari saya, Bapak Ibu. Apakah ada pengumuman tambahan dari Komisi Dewasa dulu? Dipersilakan. Ada tambahan? Ada pengumuman tambahan? Oke, kalau KD enggak, ya, silakan Pak David Sompotan. Ya, belum ada Pak Sam, belum. Belum ada. Oke, terima kasih Pak. Dari lansia, selain tanggal 29 ada HOT dengan segala pemeriksaannya itu, apakah ada tambahan? Sepertinya tidak ada juga. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau nggak ada tambahan, Komisi Anak ada tambahan? Pengumuman? Ibu Imelda biasanya, atau Ibu Irin? Ada tambahan pengumuman? Tidak ada juga. Baik, Bapak Ibu serta ada Pak. Ya, oke Ci, siap. Baik Bapak Ibu, kalau remaja juga mungkin diingatkan tanggal 18 ini untuk yang anak-anak remaja dan juga yang Manuel yang mau naik kelas ke remaja, ada kegiatan ke BNN tanggal 18 ini ya. Berangkat dari harap sudah berkumpul di gereja sudah mulai pukul 7:30 pagi atau 7:30 gitu, karena jam 8 tank akan berangkat dari gereja gitu ya. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, kiranya renungan kita pada malam hari ini menjadi berkat. Terima kasih kepada Penatua Elisa Pujianto atas firman-Nya, biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai ketemu besok malam Bapak Ibu. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Bye-bye. Selamat malam.